Pemerintah Kabupaten Pulau Taliabu melalui Dinas Kesehatan meluncurkan website dan mencanangkan inovasi warung sehati yang berlangsung di Desa Talo, Taliabu Barat, Kabupaten Pulau Taliabu pada Jumat, 26 Juli 2024. Warung sehati adalah proyek perubahan yang diusung oleh Kepala Dinas Kesehatan, Quraisya Marsaoli, MSI pada Diklat Kepemimpinan Tingkat 2. Quraisya menjelaskan bahwa warung sehati merupakan solusi dalam menangani masalah stunting yang masih menjadi perhatian serius di Taliabu. 5, 4, 3, Kami apresiasi dan sangat berterima kasih atas segala partisipasinya selama pelaksanaan implementasi warung sehati di 9 loko stunting. Warung sehati dirancang sebagai tempat untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pola hidup sehat dan pemberian asupan nutrisi yang tepat kepada ibu hamil dan ibu menyusui. Tingkat stunting di Taliabu yang sempat turun 12% pada tahun 2022 kini meningkat menjadi 30%. Hal ini mendorong kami untuk menciptakan warung sehati, ujar Quraisya. Warung sehati dirancang sebagai tempat berkumpul, belajar, dan menyatukan persepsi masyarakat. Di sini, masyarakat dapat menerima edukasi tentang pola asuh yang baik dan nutrisi yang tepat. Oleh karena itu, warung sehati diharapkan menjadi tempat lahirnya ide-ide strategis yang dapat membantu penurunan stunting secara signifikan. Warung sehati tidak sebatas wadah, namun juga didirikan sekretariat dan tempat edukasi khusus bagi ibu menyusui, jelas Quraisya. Karena percepatan penurunan stunting itu bukan cuma soal makanan, bukan cuma soal kebersihan, tapi lebih penting adalah bagaimana seorang ibu hamil dapat melalui proses kehamilannya dengan bahagia. Dalam jangka pendek, program ini akan difokuskan pada 9 desa yang telah dipilih berdasarkan tingkat gizi kurang atau stunting serta kondisi lingkungan yang membutuhkan intervensi. Desa Talo menjadi desa pertama yang meluncurkan website rumah sehati dan pencanangan sekretariat warung sehati. Pemilihan desa-desa ini dilakukan oleh tim internal dan eksternal proyek perubahan dengan mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk kondisi gizi dan lingkungan. Kepala desa dari 9 desa tersebut berkomitmen untuk berkolaborasi dalam warung sehati melalui kader atau pegiat di masing-masing desa. Warung sehati juga bertujuan untuk memperkuat upaya penguatan dari hilir sampai hulu dalam mempercepat penurunan stunting di Kabupaten Pulau Taliabu. Pemerintah berharap inisiatif ini dapat diterapkan di seluruh desa, mengingat dampak positifnya yang signifikan, baik dari segi lingkungan maupun pola hidup sehat. Kami mengapresiasi dan berterima kasih atas dukungan semua pihak. Kami berharap semua desa bisa mendirikan sekretariat warung sehati untuk menciptakan perubahan signifikan, tutup Quraisya. Kami sangat mengapresiasi dengan program dan launching warung sehati ini. Kenapa? Saya katakan bahwa ini merupakan suatu model proses penanganan prevalensi stunting di Indonesia. Jadi ketika orang bicara tentang stunting, itu kiblatnya di Taliabu. Makanya ini baru pertama kali digagas ini supaya menjadi model ketika di tingkat nasional. Dan ini sudah mendapat respon yang luar biasa. Tetapi bukan hanya warung sehatinya, tetapi bagaimana keberlanjutan dan isi warung itu. Ini yang sekarang lagi dibicarakan dulu. Jadi tidak hanya sekedar membuat warung atau tempat, tapi bagaimana warung itu diisi, kemudian ada keberlanjutan. Semua menjadi model yang lain, termasuk bagaimana di program warung sehati ini kerjasama stakeholder. Karena kita tahu persis bahwa ketika ini pekerjaan dilakukan banyak orang, maka akan berhasil dan orang semua bertanggung jawab. Tapi ketika dikerjakan satu orang per orang, maka hasilnya tidak maksimal. Dan nanti ketika terjadi masalah, saling menyatukan bahwa itu bukan tanggung jawab saya, itu tanggung jawab dia. Tapi kan itu tidak terlibat. Tapi ketika kita dilibatkan semua unsur, sistem stakeholder, pihak internal maupun eksternal, ketika mengambil keputusan, maka itu menjadi keputusan bersama dan mutlak wajib untuk mengikuti dan mengakui keputusan itu secara bersama-sama. Itu intinya. Karena kemampuan reformer merangkul sebuah kepentingan itu, maka itulah kemampuan leadership berkinerja tinggi. Dia harus merangkul semua kepentingan, dan ini mereka tidak dibayar. Semua pekerja internal eksternal tidak dibayar, tetapi dengan kesadaran agar mereka bisa berpartisipasi apa yang mereka inginkan. Tadi juga kita lihat bahwa ada orang yang masih mau menyumbang, dan itulah yang diharapkan. Tetapi yang penting adalah ketiapan sumber daya itu harus amanah dengan apa yang dibebankan kepada panitia-panitia internal dan eksternal itu, supaya mereka ketika masyarakat memberikan bantuan yang terbesar yang berharga bagi orang, mereka tidak kecewa dan ada manfaatnya. Ini lagi kemudian setelahnya adalah merupakan kedepannya bagaimana ini
sebagai model juga ini berlanjut pada berikutnya. Sekali lagi bahwa ini merupakan model yang dikembangkan terbaru, inovasi terbaru agar stunting itu bisa diprevensi, bisa dicegah. Karena kalau ini berhasil, maka kita pastikan bahwa semua anggaran-anggaran nasional pusat akan mengalir ke sini untuk bagaimana menjadi proyek pilot perubahan. Jadi orang akan datang diskusi di sini, orang akan datang studi banding di sini, orang akan datang belajar sini tentang stunting, bagaimana cara penanganannya dengan menggunakan software yang ada, dengan menggunakan semua unsur-unsur yang ada dalam sistem itu sendiri dengan keterbatasan wilayah. Ingat, kita itu terbatas wilayahnya dari segi aspek keterjangkauan geografis, keterbatasan sumber daya, tetapi kita tidak terbatas dengan ide. Jadi kita memang miskin dalam hal sumber daya ataupun keterbatasan terisolasi daerah wilayah 3T, tertinggal, terluar ataupun termiskin, tapi ide-ide kita adalah ide-ide brilian. Ini yang diharapkan seperti itu. Ya saya kira bukan hanya reformer ini, tapi ada hal-hal lain yang kita hasilkan nanti ketika orang peserta PKN 2 ini selesai menjadi, ada ide-ide lain yang brilian lebih dari ini. Malah kalau tidak harus sama-sama menjadi booming secara nasional. Karena kalau ini dijadikan sebagai kepentingan nasional, maka kita akan mendapat nilai poin yang lebih besar, terutama dalam bagaimana anggaran APBN itu bisa digelontorkan di daerah ini. Saya kira itu harapan kita. Kita berharap ada stakeholder semua, termasuk pers, dan punya peran penting sekalian untuk bagaimana memberitakan hal-hal yang positif. Hal yang positif tentu ada tidak lanjut ataupun ada masalah dalamnya, ada kurang-kurang, saya kira itu wajar, tetapi diberikan solutif. Bagaimana bisa memecahkan masalah itu dengan kontribusi, dengan saran-saran yang konstruktif untuk bagaimana penanganan. Kita tidak di lapangan karena itu bisa bekerja sendiri, tapi harus ada masukan-masukan yang sifatnya bisa memberikan masukan untuk keberlanjutan kegiatan ini. Saya kira begitu.